Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabatnya, serta kita selaku umatnya yang mengharapkan syafaat di yaumil kiamat kelak. Saya dengan Dian Indrawan dari pendamping P3H Edukasi Wakaf Indonesia dengan nomor register 251000290. Pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan beberapa hal terkait program Sehati. Dan untuk slide yang pertama ini yang akan saya presentasikan adalah tentang sosialisasi program sertifikat halal gratis atau Sehati. 1. Dasar Hukum Wajib Sertifikasi Halal 2024. Itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kewenangannya dari MUI berpindah ke BPJPH. Untuk logo halal juga berubah. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Pasal 140, penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 ayat 2 huruf A dan huruf C, dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Terus, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, Pasal 2(1). Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. 2. Kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Pasal 149 ayat 2, sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelaku usaha berupa A. Peringatan tertulis, B. Denda administratif, C. Pencabutan sertifikat halal, dan atau D. Penarikan barang dari peredaran. Sedangkan pasal 149 nomor 6, dalam hal penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dan ayat 3 huruf B paling banyak sebesar Rp 2 miliar rupiah. Yang kedua, program sertifikasi produk halal gratis. Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro. Pasal 24, 1. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. 2. Kriteria dan prioritas pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Belum pernah mendapatkan fasilitasi atau pembiayaan sertifikat halal, B. Memiliki nomor induk berusaha atau NIB, C. Memproduksi barang bukan penjual.
Pasal 19, 1. Pendamping proses produk halal atau PPH melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Nomor 2, verifikasi dan validasi Perval sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bahan dan proses produk halal. Keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2003 tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dan kewajiban halal pelaku usaha mikro dan kecil berdasar pernyataan pelaku usaha. Sertifikasi halal gratis adalah program subsidi 100% atas biaya pengurusan sertifikat halal yang diberikan pemerintah bagi pelaku usaha mikro yang memproduksi makanan dan minuman olahan dengan proses sederhana dan rendah resiko. 13 jenis produk makanan sehati. Ini adalah tabel infografis tentang 13 jenis produk makanan sehati. Mulai dari susu dan analognya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, es untuk dimakan, olahan buah dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakri, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahannya, gula, madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap, serta makanan ringan siap santap dan kedai makanan atau kedai minuman. Selanjutnya kita akan masuk ke pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Ini undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 4, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Terus Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, Pasal 98, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Ngapain sih repot-repot ngurus sertifikat halal? Sebenarnya lebih repot lagi bila harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal. Dan belum tentu pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari Anda. Jadi, bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal. Karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Pelanggan lihat langsung yakin, lihat langsung nyaman, dan lihat langsung senang. Lalu bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi UMK? Syaratnya mudah, punya KTP, selaku pelaku UMKM, memiliki jenis produk maksimal 10 varian, punya merek produk, punya foto produk, punya foto tempat produksi, punya NIB atau KBLI, serta omset kurang dari 15 miliar rupiah. Berapa biaya mengurus sertifikat halal bagi UMK? Gratis 100%. Kalau bayar sendiri, nilainya sebesar Rp230.000. Apa saja jenis produk yang dapat fasilitasi sertifikat halal gratis? Tadi yang sudah disebutkan di awal tadi, ada 13 jenis produk makanan Chef Declare. Kita masuk ke slide program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha mikro kecil. Apakah sertifikat halal atas produk makanan minuman merupakan suatu kewajiban bagi pelaku usaha? Yuk kita bahas. Pertama, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Bab 3, Hak dan Kewajiban Konsumen. Hak konsumen adalah C. Hak atas informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. I. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 4,
Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang A. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundangan, tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Sertifikat halal itu terbagi dua, yang berbayar mandiri dan yang sertifikat halal gratis atau sehati. Untuk yang berbayar mandiri itu ada dua kategori, besar dan menengah. Maksudnya besar dan menengah itu adalah besar omsetnya. Untuk kategori besar omsetnya itu di atas 50 miliar per tahun. Untuk menengah itu omsetnya 15 miliar sampai di bawah 50 miliar per tahun. Adapun sertifikat halal gratis sehati untuk kategori kecil dan mikro. Omsetnya 2 miliar sampai dengan di bawah 15 miliar per tahun, dan yang mikro omsetnya dari 0 rupiah sampai di bawah 2 miliar per tahun. Produk makanan dan minuman apa saja yang wajib memiliki sertifikat halal? Nah, ini yang tadi sudah dibahas. Dengan memiliki sertifikat halal untuk produk dan produk makanan dan minuman membuat usaha Anda lebih dipercaya pelanggan. Boleh tidak sih pelaku usaha non-muslim didampingi untuk mendapatkan sertifikat halal? Boleh. Dan ini contoh sertifikat halal bagi pelaku usaha non-muslim. Dan ini 6 jenis produk minuman Safe Declare, yaitu aneka minuman ringan non-soda, kopi, teh, dan sari kacang, susu dan campuran susu, minuman tradisional dan jamu, produk jus buah dan sayuran, serta konsentrat buah dan sayuran. Adapun warung makan Chef Declare itu ada 13 jenis. Warung makan khas Sunda, warung makan soto ayam atau sapi, warung mie bakso atau ayam, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam kambing, warung makan nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning dan uduk, angkringan gerobak, warung makan Indomie atau Warmindo, warung makan Tegal dan warteg, warung nasi Padang. Kuota sertifikat halal gratis sehati kuota tahun 2025 itu ada 1 juta sertifikat halal gratis mikro dan kecil. Alokasi anggarannya 230 miliar rupiah. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro? Satu, pelaku usaha mikro atau kecil memiliki NIB. Bila belum memiliki akan dibantu oleh pendamping proses produk halal EWI. 3, KBL sesuai dengan kriteria sehati. Pengecekan KBL pun akan dibantu. 4, foto produk dengan label nama produk atau merek. Jadi, seluruh proses pengajuan sertifikasi halal gratis atau sehati akan dibantu oleh pendamping proses produk halal edukasi wakaf Indonesia P3H EWI tanpa biaya. Dan setiap petugas mendapatkan identitas resmi, baik itu dari surat tugas, ID card, dan surat resmi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan. LP3 EWI, sertifikat halal membuat bisnis Anda lebih dipercaya pelanggan dan makin cuan. Demikian presentasi sehati yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan informasi dan menjadi sarana edukasi. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.